Gue ceritanya kayak gampang, tapi itu sulit banget. Tuh bagaimana gue mendescribe, mengilustrasikan itu bercerita ke pihak produser. Kenapa yang masuk musik itu dipilih? Karena budgetnya Budget. besar. Budgetnya gede. Wah, udah ini aja yuk kita kontak mas siapa arranger. Tapi di balik layar kita concern banget sama itu. Ini harus kita. Lu jago main gitar, tapi lu nongkrongnya di pasar. Ya. Ya lu nggak jadi apa-apa, men. Ya gitu. Halo, lu pasti semua pernah jadi anak-anak, dan setiap anak-anak yang udah tua pasti tahu bahwa setiap ada proses di mana lu semua pengen punya cita-cita atau punya tujuan yang jauh ke depan. Waktu lu anak-anak lu pengen jadi sesuatu dan gak kesampaian, lalu malah lu nyasar kemana gitu. Yang sekarang masih jadi anak-anak atau anak-anak sudah jadi orang tua, anak-anak sudah jadi orang tua dan orang tuanya punya anak, anaknya pengen punya cita-cita, terus juga suka bingung, ini mau bawa kemana nih sebetulnya tujuan anak itu. Mamanya lu suka ngeband gitu. Ketika lu suka ngeband atau anak lu suka ngeband, atau anak lu suka ngeband, tanya gini, gimana caranya supaya lu bisa jadi pemain band yang hebat? Itu sesuatu yang sampai saat ini masih jadi misteri. Dan rasanya kita harus share nih tentang pengalaman-pengalaman seru, tentang proses-proses di mana orang berjuang mencapai apa yang diinginkan. Atau ya kita dengerin aja, kita lihat aja. Di sini ada Harry, ada Franz yang punya cerita banyak tentang berhubungan sama mencapai cita-cita lah, sesuai dengan bakatnya. Sekarang gue tanya sama nih Franz, kan lu pada tahu kan siapa Franz ini kan? Franz ini artis yang superstar, super. Sekarang mungkin megastar kali. Karena kalau udah superstar itu kan udah mentok. Lebih topnya lagi dia megastar. Si pensiun kali. Udah pensiun maksudnya. Iya, dulu gimana Franz? Apa kabar lo? Baik. Alhamdulillah. Coba cerita dong. Sehat. Gimana menurut lo nih kalau orang pengen, anak-anak pengen mencapai cita-cita nih? Lu cerita dong proses lu dulu. Lu sebetulnya punya cita-cita nggak sih jadi penyanyi? Karena kalau lebih cocok jadi model atau jadi olahragawan kayak. Oke. Jadi, ini kalau bicara soal apa ya? Soal dulu karir gue nyanyi cuma ada di Lingo ya. Karena sebelumnya gue nggak pernah melewati karir solo, apalagi jadi penyanyi gitu kan. Kalau ditanya, gue pernah punya cita-cita jadi penyanyi? Enggak sih. Cita-cita gue nggak jadi penyanyi. Gitu. Insinyur. Jadi kalau dulu kan zaman dulu kalau nggak insinyur ya jadi dokter gitu ya. Kalau nggak jadi pilot. Jadi memang gue senang aja Ngayal aja lah ya. dunia penerbangan kayak gitu-gitulah. Cita-cita semua hayalan. Terus Hayalan yang nggak ada referensinya sebetulnya. nggak ada sih, nggak ada. Ya yang kita lihat cuma itu, ya itulah yang jadi cita-cita kita gitu kan. Kalau jadi penyanyi enggak, itu kan awalnya cuma nanti kita bisa share sama nih ada Harry juga tahu lah sejarahnya Lingua. Lingua itu kebentuk sebenarnya kan kalau kebetulan enggak sih, karena akhirnya kita serius. Tapi awalnya mungkin bau-bau kebetulannya ada. Karena itu awalnya cuma karena gua sering main ke zaman dulu di studio. Iseng kali, bukan kebetulan sebenarnya. Iseng ya. Lebih ke iseng. Jadi main di studio musika, gue udah kenal pada saat itu sama Heli, gue udah kenal juga sama produser-produsernya di sana. Terus jadi kita sering main ke sana, ya main bukan jadi artis, main doang. Terus habis itu tiba-tiba satu malam ada kerjaan, habis makan nongkrong di musika gitu. Terus gue bilang, kita nih, gue sama bini gue, sama dulu pacar gue. Gue pengen lihat itu dong, lihat studio. Kalau bisa pengen nyobain kalau nyanyi. Siapa ya pacar lu? Pacar gue ada namanya Adalah model. Ada model. Sekarang udah mantan. Bintang iklan. Sekarang mantan pacar. Udah pacar. Jadi gue cuma pengen tahu gimana sih sensasinya kita nyanyi itu di mic studio rekaman ya, bukan studio Lu latihan. udah pernah nyanyi di mic kan? Mic udah sering, mic karaoke ya udah Oh, pernah. ya. Mic studio latihan udah pernah. Oh, udah pernah. Tapi ini studio rekaman sih. Ini studio rekaman
gue pikir harusnya, dan waktu itu Bayangan lu gimana tuh maksudnya? Maksudnya imajinasi lu untuk melihat studio rekaman itu apa yang ada dalam? ya gue kebayang karena pada saat itu adalah studio musika ya. Musika itu adalah salah satu studio yang gue tahu pada saat itu adalah yang rekaman di situ nggak sembarangan tuh. Yang rekaman pada saat itu ya pasti artis legend di waktu itu kita di tahun-tahun 95 96 tuh gue pikir Itu lu bayangan mic-nya bagus pasti ya. lagi bagus Suara lu jadi keren oh, gitu ya. gitu. Dan Dan saat itu kan orang mau tahu rekaman pasti musik. Menarik banget sih sebetulnya orang ingin gue pengen ini karena gue pengen jadi superstar atau gue pengen dekat oh enggak sama gue ini tapi coba nyobain mic maksudnya iya gue pengen nyobain mic gue nggak kepikir menjadi superstar Iya. pada saat itu karena ya kita main dulu ya, main temen-temen tuh dari bener-bener yang dari semua kalangan. Jadi pada saat itu kalau ngomong superstar, gue juga udah berteman sama superstar juga gitu. Jadi gue nggak kaget, nggak pengen juga jadi superstar. Jadi ya gue cuma pengen ngerasain itu, dan akhirnya ya singkat cerita direalisasiin gitu. Gue minta tolong, gimana caranya? Terus dia bilang, gue nggak punya kuasa buat nembus masuk akses ke studio gitu. Ya gimana lah caranya lah, cuman sebentar doang, paling berapa menit, cuman pengen tahu doang gitu. Itu lo pengen foto atau lo pengen masukin Instagram? Bukan cuma itu, dihidupin tuh mesin. Ya, maksudnya Maksudnya mau diekspos kemana gitu? Mau diekspos. Nggak ada lah, mau diekspos kemana? Enggak. Kan biasanya kan kalau hari ini kan lu anak-anak gitu kan ketika lu masuk gue pengen foto IG story gitu ya. apa namanya Instagramable TikTok gitu ya, kan masuk TikTok. kayak oh gue syuting di musika nih men guys bla 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 Nggak ada. Kalau saat itu cuma puas aja kayaknya. Kayaknya cuman puas gitu, gue bisa itu, dan itu menjadi satu cerita. Karena kan Karena zaman dulu kan teman-teman kita kalau kita cerita, wah gue cobain itu tuh mic-nya studio rekaman musika. Kan lu nggak bakal nanya ke gue. Tahu dulu gimana ceritanya sih ya, bukan gimana gambarnya ya. Kan Kalau cerita bagus, kalau cerita bagus orang percaya. ya kan orang nggak ada, orang ngomong, lu nggak akan ngomong ke gue no pick berarti hoax. Nah, Kan nggak ada. Nggak ada kata hoax juga. Iya. Iya kan? Jadi ya di cerita gitu orang percaya aja gitu. Jadi lo yakin lah bahwa orang percaya malu lah ya. Gue yakin. Udah kita coba tuh pas segala macem nyoba. Wih seru juga nih kayak gini, karena ternyata di dalam operator pada saat itu juga mau nyobain nih, kita ada beberapa yang minus one katanya. Ah ya udah gue coba lah dengan beberapa minus one pada saat itu ya, oke. Nyoba baru minus one. Ya udah berlanjut, pulang dari situ ya udah 1-2 hari kedua nih, seru juga kayak gini. Ya udah langsung tiba-tiba ngomong apa bikin grup aja ya. Gua mah bikin kita rekaman aja. Ya udah rekaman, kita pikir ya nggak mungkin lah pada saat itu gua sama Mara doang sama bini gue gitu. Ini mesti ada satu pasangan lagi, karena kita langsung berpikir wah mesti jadi satu hal yang beda. Karena mungkin gue berpikir background gue nggak ada di dunia nyanyi, yang ada diketawain orang nanti kalau tiba-tiba akhirnya terjadi rekaman itu. Kenapa? Iya. Dari lahir udah ada suara, cuman kadang-kadang walaupun suara tapi saya yakin masih bisa karena saya orang Ambon. Iya, kalau gue yakin. Nah, jadi gue pikir ya harus kita bikin satu format yang beda nih. Yaudah kita bikin trio aja biar seru, biar rame gitu bertiga. Mereka yakin, tapi kalau gue saat itu gak yakin. Karena gue orang label ya di dalam situ kan ada proses. Ini prosesnya aneh gitu. Lu nggak yakin atau dilematis? Soalnya kalau maksudnya nggak yakin karena lu nggak yakin jalan gitu atau lu nggak yakin bos lu akan terima atau jangan-jangan lu bakal dipecat itu nggak sampai ke situ. Nggak yakin karena kan biasanya cuma iseng, apa aja iseng gitu loh. Nah ini iseng mau dijadiin beneran, masa ya udah jalanin aja lah, nggak tahu itu. Oh iya pada waktu itu kalau lu bisa sampai jebol jadi kan memang itu raksasa banget tuh musika dan industrinya itu kan. Iya, dan boleh dibilang apa yang dikeluarin sama musika kan jadi gitu loh. Jadi memang prosesnya. Jadi bayangannya tuh memang juga lu pasti kalau tuh gue di big. Iya, dan sama yang temenannya udah lama main. Dan itu dimulai dari iseng. Iseng aja gue pikir juga iseng. Ya udah pikirin dan setelah langkah gue bilang, yuk kita bikin grup aja untuk rekaman, sebenarnya respect terhadap industri yang pada saat itu diwakilan musika sih sebenarnya gue udah respect banget, karena gue ngerasa nih ini akan menjadi satu kebanggaan kalau kita serius, kita produksi nih produk, dalam hal ini grup yang waktu itu juga namanya belum ada Lingua ya, ini ada satu kebanggaan gitu. Jadi kita langsung respectfulness-nya itu memang wah ini harus gimana nih caranya kita tunjukin lah ke musika ya lewat
aksesnya mungkin belum berani gue ngomong ke 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 Tante Acin pada saat itu atau ke siapa lah belum ya kita lewat Bu Acin, bosnya Musika tuh ya. iya gila masuk ngomong lu ada nih ya demonya aja belum ada gitu kan Godmother. ada Godmother. dan itu tokoh yang gue sangat Look up ya. apa ya gua ini banget lah di industri musik ya salah satunya. Ya udah terus kita jalan segala macem kita coba bikin beberapa demo walaupun demo itu akhirnya nggak ada yang masuk ke albumnya. nggak ada yang masuk. Ya karena kita waktu itu coba ya bikin sendiri akhirnya juga waktu itu sempat bikin lagu ya kan beberapa teman-teman tapi begitu waktu berjalan akhirnya kita masukin dan langsung sikat ceritanya aja ya. Kita di accept untuk rekaman. Itu kita wow, yang bener nih gitu kan di accept. Ya karena yang gua tawarin tuh sebenarnya bukan ini yang gua tawarin tuh format. Jadi gua nggak tahu di umur segitu tiba-tiba gua udah bisa kita Berapa nih umur Lingua. Berapa umur? Lingua pada saat itu gua masih umur berapa ya? Tuh Ya, tahun muda lah. 20 kayaknya. 20 tahun. Itu sekarang 60. Sekarang kira-kira 62 lah. Iya, 20 tahun tapi kita udah mikirin yang ya terutama bini gue sih. Bini gue kali mungkin dia udah banyak masuk ke dunia model atau entertainment atau iklan ya. Jadi dia udah punya visi jualan gitu. Ini jualan gambar, jualan look, jualan performance. Dia udah dapat influence banyak tentang Iya. Jadi ya sumbangan itu sebenarnya banyak datang dari Mara ya. Nah, personal ya. branding lah. Itu harus begini nih. Iya, personal branding pada saat itu. Iya. Versi zaman dulu ya. Gue bilang sih keren juga bukan gua muja-muja dia tapi memang bener dia visi itunya tuh gede gitu. Ini kita harus gini, fashionnya harus begini, ini harus begini. Nah itu kita ajuin ke produser dan mereka nggak bilang oh iya ya enggak sih nggak excited gitu. Tapi iya boleh juga sih. Dan bukti kita di approve gitu. Akhirnya kita rekaman dan kenapa lagu-lagu yang demo tadi nggak kepake tiba-tiba kita udah main beraniin diri aja ngobongin musisi-musisi gede. Di situ waktu itu ada Nah itu kalau yang gua ini menarik itu kan pada waktu itu pertama waktu itu kalau nggak salah itu yang lagi tren itu kan musik band-bandan ya. Band-bandan dan band-bandannya band-band eksplorasi. Macam-macam tuh sound dari Dewa berubah bentuk. Dewa berubah bentuk terus muncul slang juga lagi happening banget apa segala macam. Terus habis itu kalaupun ada vokal Reza ya waktu itu Reza baru keluar. Reza 97 Reza 97 setelah Reza 97. Tapi maksudnya berpikir punya format yang gua tahu tuh terakhir ada 7 bintang tuh kalau nggak salah tuh band apa namanya vokal ya pada saat itu trio yang jalan sih yang mendekati Lingua sih pada saat itu yang lagi jalan juga pada saat itu ada AB3 dulu namanya belum ya AB3 ya belum B3 ya sama RSD. Oh iya. Dewi. Oh iya memang ada model ya waktu itu ya. Cuman kan mereka formatnya trio perempuan semua ya gitu. Ya lagi ada eksplorasi begitu dan habis itu secara image juga video klip juga mulai laju, film juga lagi bergerak, baru mulai lagi tuh setelah Mati Suri kan. Di situ lagi mulai Mati Suri industrinya berubah. Nah, maksud gua kok konsep dengan tiga orang gitu apalagi story-nya ini adalah pacaran nih model dan pacaran apalagi nah itu kita mau wipe dulu waktu itu kan Amara juga semua orang suka tuh semua orang itu benci banget pasti sama dia makanya kita wipe waktu itu tuh kita coba lihat ya kan yang tahu gua sama dia pacaran dulu cuma dunia pertemanan aku tahu walaupun gua gak kenal gitu kan enggak sebelum Lingua lu nggak tahu pasti iya gua tahu iya sebelum Lingua iya nggak tahu jadi gua pikirnya iya kan kita iya dan gue selalu looknya kalau sama dia, gue selalu kalau jalan sama dia. Cek udah ada belum ya? Belum. Kabar-kabari udah ada. Iya kan kabar-kabari udah kan Bang Remi kan? Iya kan musuh sepanjang sekarang. Itu saja itu masih. Itu siapa namanya? Hostnya? Era. Itu juga gue yakin waktu pas pertama kali kita rilis aja media pun nggak ada yang tahu. Media nih ya nggak ada yang tahu kalau kita tuh pacaran. Karena kita looknya selalu kalau jalan-jalan selalu rame-rame nongkrong dia anak nongkrong ini gue anak tongkrongan juga gitu nongkrong bisa dia perempuan sendiri lakinya ada 15 gitu yang nggak kelihatan gitu jadi ya itu yang gue lakuin dan itu ya singkat cerita tadi
kita diterima, terus jadi serius bro. Kita harus langsung perspektifnya itu langsung jadi serius. Walaupun masih cekak-cekak gitu, gila nih, apa kita panggil, siapa yang bikin lagu ya, siapa? Itu kayak gitu tuh obrolannya. Elemen goblok. Kebayang kalau misalnya, Elemen goblok itu habis itu, iya ini bisa. coba kita panggil, kita coba minta tolong sama Mas Adi Adrian ya, Club Project. Atau minta tolong sama Mas Indra Lesmana ya, atau minta sama Yofi Widianto ya. Bukannya itu bercandaan, tapi kita pikir, oh sekarang kita udah di belakang kapal yang besar. Ya, harusnya mereka maulah bantuin. Dan kita punya bargaining position. Inilah yang kita tawarin Mas Yofi, Mas Indra. Yang kita tawarin tuh ini. Kita bukan yang jualan, ini kalau jualan pecahan suara untuk trio nih, udah banyak. Ada Trio Libels, ada AB3. Kita bukan mau jualan pecahan suara. Kita mau punya format arrangement vokal yang beda ya pada saat itu. Yang waktu itu akhirnya kita dibantu sama vokal director kita Dodi Kahitna. Nah sekarang gue pengen tahu nih kan itu kalau itu mungkin orang udah lihat orang di zaman kita orang di zaman kita ngeliat bahwa proses itu kan, tapi kan kita nggak tahu dibaliknya kan. Lo tadi cerita soal tongkrongan, soal segala macam. Nah sekarang kan lo kenal sama Harry gitu kan. Seberapa jauh sih peran dia? Jadi kalau nggak ada Harry gimana sih sebetulnya? Lo akan jalan juga atau ada ide itu nggak? Iya. Kadang-kadang mungkin ide karena mukanya Harry gitu kan. Iya kan. Itu kan kayak musika gitu. Iya, ide awal itu ya sebenarnya memang ya salah satunya dari ya karena gue sering nongkrong segala macam. Ya sebenarnya pada saat itu kalau mau mapras langsung potong jalan gitu, potong kompas. Tapi idenya mungkin nggak ada gitu ya. Ke produser langsung gitu bisa aja. Tapi kan ide-ide gila itu nggak ada gitu. Mungkin gue akan mainstream gitu menjadi satu. Yang gue tawarin mungkin gue kalau nggak langsung tuh. Gue temenan lama. Itu gara-gara dia jemput gue ke musika. Gue tuh terus diajak keluar. Terus itu berlangsung lama itu ada tahunan. Cuman kayak gitu sampai satu titik pada saat itu tuh mungkin udah nggak ada ide mau kemana, mau ngapain. Dan pas lagi duduk di musika. Kan biasa tuh. Pas lagi duduk. Ini kayaknya studio kosong nih. Kayak gitu. Muncul kayak gitu. Dan yang tadinya ngayal-ngayal nggak pengen eksekusi juga gitu. Enggak, nyoba nyanyi di situ. yang Dan gue juga kan jarang utak-atik studio, gue nggak pernah iya, studio. dia kan bukan dengan orang. ada dia masuk, gue ikutan masuk gitu sebetulnya. Iya. Oh jadi kalau di studio itu nggak semuanya orang Enggak lah. ngurusin studionya ya? Enggak ya. Kalau di sisi gue kan promosi tahunya udah jadi pita, udah jadi kaset, gitu kan. Pikirin nanti kapan ya atau segala macam. Produksi gue nggak tahu, mana bisa gue sentuh karena itu udah urusan seniman semua di situ. Oke. Ya, tertutup gitu. Nah kalau dibilang perannya tadi ya sebenarnya kebetulan lagi sebenarnya ada peran karena musika studionya aja. Nah gue di situ ya udah. Lalu kali bisa kali. Yang jelas waktu itu lu jadi pilot lupa gitu. Oh, udah lupa. Udah lama lupa. Udah lama lupa. Ya, Lu udah kuliah tuh masih SMA? umur segitu itu gue udah kuliah. Itu gue baru kuliah semester 2 kalau nggak salah Di mana? di UPH gitu. Oh. Jadi gue masih kuliah semester 2 terus ya kerjanya gitu kan, kuliah malamnya jalan nongkrong sampai pagi begadang lagi. Jadi pilot segala macam udah belum pasti masuk Zanzibar udah hilang. Iya, masuk Zanzibar udah Itu dulu ya kita lagi ya gitulah gitu. jalan malam tuh kan Jadi perjalanan itu sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa nggak jadi pilot? Atau bukan kenapa nggak jadi pilot? Kenapa ketika lu ngomong jadi pilot nggak di approach sampai lu jadi pilot gitu? Iya. Gitu kan? Sebetulnya in between itu kan bahwa setiap orang, ya apalagi kenyataannya setiap orang dalam perjalanannya itu selalu belok-belok gitu kan. Iya. Jadi nggak ada jalan yang lurus sebetulnya kan. Sebenarnya Nggak ada jalan yang lurus Nggak karena ada. jalan. Makanya kalau gue bilang ya cita-cita pada saat itu gitu. Kita punya cita-cita apa? Tergantung kita main sama siapa tuh. Ya baru Iya, mau bilang environment, lingkungan tuh sangat menentukan hidup lo. Begitu Gitu. lo belok kanan ternyata gue menarik gue pengen jadi ini. Gitu. Belok lagi ketemu ini asik nih. Ya, nanti kalau anak gua mau jadi penyanyi gitu kan, gue pengen bawa ke sekolah yang gaulnya musisi-musisi di mana ya? Sekolah yang jauh lebih. Yang gaulnya sama recording, maksudnya gurunya kerja di
musika gitu atau apa namanya, kepala sekolahnya adalah musik director di mana Kalau gitu kan. sekarang kan banyak sekolah mengenai apa namanya sound Ya engineering. kuliah kan. Ya, Iya. maksud gue dari kecil nih kita ngomong nih. Dari kecil nih kan kalau di mana? Kalau di Amerika kan lu kecil perform Iya. drama. Dari SD itu kan lu mau perform. Udah. Terus nanti SMP dia udah perform di tempat yang lebih gede. Jadi lingkungan yang Iya. bernama itu dari kecil sih Iya. udah ada bully-bulinya termasuk dengan paket bulinya gitu kan. Nah itu kan itu yang kadang-kadang tuh gua apa namanya? Sekarang kan banyak anaknya yang nyanyi, mana yang jadi manajer yang lebih giat itu kan membuat mereka jadi begitu. Iya, tapi environmentnya kan tetap dia harus Networknya, iya harus kalau lu sekolahnya di SD negeri berapa petang gitu yang ada di ya kan kelas jauh gitu kan, dulu ada namanya kelas jauh. Iya. Dulu jadi kalau pokoknya segala sesuatu yang sifatnya perjuangan, kalau kayak PDI gitu kan, PDIP Perjuangan dulu 240 kelas jauh. Itu kan ada. Jadi bikin perjuangan, bikin versi beda. Iya. Nah kalau ini kan kita ngomongin tentang ini kan networkingnya itu nggak ada kan. Jadi Iya. dari perjalanan lu tadi menunjukkan bahwa sebetulnya environment kan. Environment ya. Ya kan Dan environment yang kita yang kemudian diarahkan akhirnya membentuk bahwa ternyata potensi kita yang sebenarnya kayak lu sebetulnya nemuin potensinya, bukan menemukan cita-citanya kan. Bukan. Iya kan menemukan potensinya. Oh, menemukan di sini bisa. dan nggak mendevelop juga. Mendevelop itu kan setelah dieksekusi. Iya, setelah Jadi kita kedua baru bisa develop. Gitu kita kan. kita di-execute dulu, baru iya. kita mendevelop. Nah, itu execute dulu berarti lu mulai memulai dulu, melakukan, mendapatkan feedback dari perjalanan itu, feedback dari perjalanan itu sampai akhirnya lu bisa menentukan kan. Iya. Karena ya itu mungkin bedanya anak-anak generasi kita dulu ya. Kita memang kita eksekutor ya, tapi kita bukan konseptor dulu. Iya. Kita dulu capek deh kalau disuruh mikir konsepnya apa ya? Wah, berat. Maksudnya kita turun dulu ke lapangan. Di lapangan tuh apa terjadinya tuh? Ada lumpur, ada tanah, ada batu atau apa? Kita harus lihat dulu baru kita bisa jalan. Jadi harus itu ya kita execute. Dan pengetahuannya waktu itu kan terbatas banget. Nah, tapi pola pikirnya cuma mikirin gini. Berarti kalau kita turun ke lapangan itu kan berarti kan gimana caranya? Nah, ini kalau ke lapangan ya. Kalau analogi nih, lu mesti punya ekskavator, gimana caranya? Lu mesti datangin ekskavator di situ. Lu mesti datangin bulldozer di situ. Yeah. Ini sama pola pemikiran gue pada saat kita nih, Blingo pada saat itu, gimana caranya menghadirkan bisa berteman sama orang yang namanya Yofi Widianto. Bisa berkawan sama orang yang namanya yang senior banget, yang dulu jago banget, yang namanya itu kita tonton Indra Lesmana. Yang kita tonton, gue ngefans dulu sama Club Project, gue bisa kenal yang namanya seorang Mas Adi Adrian, contohnya gitu. Ya itu bro, jadi konsep pemikiran kita zaman dulu tuh begitu. Tapi kita kan respect, kita pakai etika, kita ngomong yang benar-benar suun, mungkin kalau bisa gue bilang, iya kalau lu punya punya hasrat yang besar untuk melakukan uji coba terhadap apa yang lu bayangkan, walaupun sedikit, ya lu harus mulai dari lu masuk pada lingkaran yang benar, gitu kan? Betul. Ya kan, masuk dalam satu circle itu perlu. Dalam satu circle, Jadi kalau lu senang main musik, lu ngeband, terus lu jago main gitar, tapi lu nongkrongnya di pasar, ya lu nggak jadi apa-apa, gitu. Ya gitu. Ya kan, lu sejago-jagonya, lu cuma akhirnya frustasi. Iya kan? Gitu deh. Karena lu datang ke Harry, lu ketemu sama terus akhirnya ke mana? Ke musika. Ya kalau dari bahasa dia tadi ngebahas mengenai perjalanan sampai ngelok di situ. Tapi yang gue jalani karena gue yang berperan di situ, meskipun gue bukan decision maker, tapi gue yang punya peran di situ, itu nggak gampang juga. Iya. Kan masuk ke dalam situ. Nggak gampang. Bayangin untuk nerima dia tanpa demo. Orang masuk musika buat demo. Dia kan tanpa demo, sampai disuruh bikin demo. Untuk ya itu kenapa tuh bisa ajaib gitu? Tanpa demo. Pertama gini, tanpa demo, kemudian langsung di approve, langsung jadi apa segala macem. Ada itu kan 1:1000 kali ya. Ya maksudnya kebetulan memang gue mungkin kita udah punya sedikit akses ke musika, para petinggi musikanya juga udah kenal lah, cuma kenal.
gitu. Dan kita nggak pakai demo tuh bukannya dulu juga banyak yang bilang, wah nih ibaratnya orang ngomong KKN lah ya zaman dulu gitu. Wah lu main ini aja kebetulan segala macam. Gue bilang ya nggak ada. Kalau mau ngomong kebetulan lebih banyak kebetulan terjadi di industri musik sekarang karena aksesnya lebih mudah lo untuk teknologinya lebih di depan mata lo. Kalau dulu kan nggak bisa. Menurut gue itu tadi yang gue bilang. Yang kita yakinkan ke pihak promotor lagi, produser itu adalah tadi tuh jualan kita. Kita tuh punya performance kita tuh kayak gini. Ya. Mempresentasikan jualannya. Jualannya. Kita tahu nih, kita nggak tahu secara kebetulan atau kita pikirin ya, tukar pikiran juga tuh sama Heri, sama teman-teman di musika, sama teman-teman yang udah terjun di dunia musik. Produser tuh sebenarnya di matanya tuh visinya apa sih? Selain si audible-nya, musiknya. Selain quality, main musiknya, vokalnya, apa sih? Terus ya itu tadi lu ngomong kan di situ. Pada saat itu kita ada perkembangan video klip tuh gila-gila ya. Wow, director ada yang mega director, ada yang second bass-nya, ada yang second line-nya, ada yang third line-nya. Situ kan, wah ini nih. Dan semua sedang berlomba-lomba untuk kreatif. Di situ kita berpikir, oh ini ada sisi look. Performance itu berarti look. Itu yang kita yakinkan. Kira-kira fashion, ya, terus figur, segala macam, itu yang kita yakinkan. Ini sisi yang sebenarnya coba deh bisa kita jual. Bukan kita memakai sisi itu, bukan. Tapi kita akan berkomitmen untuk nge-develop sisi apa namanya secara kontennya. Lagunya gitu ya. Dan itu ya waktu berjalan kita buktiin. Tapi di awal nggak. Artinya lu bangun apa namanya logika struktur. Iya. Logika untuk tunjukin bahwa kita mau mulai dari mana gitu kan, mulai dari gayanya atau mulai dari suaranya. Ya kan gitu kan. Kalau orang kan lihat pertamanya lihat suara dulu. Kalau suara kan berarti visual nggak penting. Dan baru nanti visualnya belakangan. Dan lu kebayang nggak Rick, pada saat itu? Kalau lu ngomong lu mau jualan visual atau lu meyakinkan, lu mempropose sebuah recording company atau entah itu PH kalau di dunia film atau apa, tapi tanpa gambar, gue cuman ngomong. Kan dulu nggak ada IG. Dia mau ngelihat gue, bini gue atau Ari pada saat itu Ari. PowerPoint ini belum ada kayaknya. Ada tapi ya masih yang apa ya? Nggak ada. Lu kebayang? PowerPoint juga ditulisnya teks semua aja. Lu kebayang? Jadi itu yang tadi Harry bilang, itu sulit. Gue ceritanya gini kayak gampang ya. Gue ceritanya kayak gampang, tapi itu sulit banget. Itu bagaimana gue mendescribe, mengilustrasikan itu, bercerita ke pihak produser. Dan mereka, oh yaudah deh jalanin aja dulu. Mungkin awalnya gitu, jalanin aja dulu. Makanya kita dikontraknya cuma salbu. Frekuensinya sama. Sama-sama pengen tahu juga. Iya. Bisa jadi. Bidang frekuensinya kan jalanin aja berarti udah diterima. Tapi dari produser ke kita nih orang-orang itu lain lagi tuh ceritanya tuh. Gimana tuh? Mereka di challenge. Itu PR juga tuh ya. Jadi tanggung jawab lu ya, lu pegang ya. Emang kalau gitu gimana tuh? Emang kalau seandainya flop gitu, impact-nya apa ke lu? Alhamdulillah enggak, jadi gua nggak ngalamin itu. Tapi pada saat itu ya koordinasi sama dia gimana biar. Tapi kan ada pengalaman dari artis-artis sebelumnya kalau bedanya gini. Beda gitu loh. Meng-create Lingua ini dibentuk dari musisi-musisi besar. Itu yang pertama ya. Itu bukan panggil wartawannya enak lah ya. Bukan karena ini memang kita niatnya pengen begitu. Coba album lain, satu album dia sama bandnya. Nggak ada tuh insert yang lain. Kalau kita memang album ini memang insert apa, bukan untuk muatin, tapi yang sesuai sama konsepnya. Nah itu kan gue deketin. Ya itu mana gue deketin. Ya, itu kan tanggung jawabnya dia satu juga apa? Yang di dalam struktur sebuah manajemen dia harus tanggung jawabin budget kan. Budget gua nggak kecil pada saat itu. Iya untuk album. Gitu. Berapa tuh? Ya maksud wah lupa gua berapa. Itu. Tapi kan ya lu tadi gua sebutin itu baru 3 nama. Di album pertama gua tuh namanya banyak banget. Iya. Gua juga punya. Nah, makanya kalau itu biasanya ini untuk ngukur kan betapa itu tadi kalau gua kan bukan yang kompeten di situ dan ditutup untuk itu kebayang. Tapi lu tahu budgetnya kan? Iya tahu. Berapa itu kira-kira? Itu hitungnya gimana, per lagu atau per album? Secara keseluruhan udah di luar budget. Ya berapa itu budget normalnya? Budget normalnya sama Lingua berapa gitu? Ya gue nggak nyebut budget lah, tapi kan lo sebagai range-nya supaya kita bisa tahu bahwa
bahwa betapa. Tapi beda sih bro. Jadi maksud gue range budget zaman dulu sama sekarang kan tuh beda. Enggak, makanya justru itu gue pengen Kita belum satu penyanyi gitu ya, Ah. itu masih puluhan puluhan. masih Satu Itu- album, itu satu untuk apa album. aja? Itu untuk apa aja? Ya produksi, ya Sampai promosi? video klip, enggak. Yes. Oh kalau sampai promosi Enggak, itu produksi. Produksi. Sampai jadi paket. Ah. Dan kita ngelihatnya Oh. juga sendiri dong, gitu kan. Kalau sekarang 1 juta juga bisa sih Ya, Iya. makanya. Iya. Makanya. produksi. Iya. kan? Iya. Itu kenapa yang masuk musik itu dipilih? Karena budgetnya Budget. besar. Budgetnya gede. Satu album. Oh. Itu yang susah. Ini kayak case yang ada di gue di luar rata-rata. Jadi gue mulai tahu deh. Itu Gua juga mulai- harus dipertanggungjawabkan. Iya. Dan gue punya beban moral. Kita lingua pada saat itu bukannya kita cowokan sih. Wah, udah ini aja yuk kita kontak mas siapa arranger. Tapi di balik layar kita concern banget sama itu. Ini harus kita buktiin karena kita nggak mau. Bukan kita takut Kepercayaan lah. Ini trust. Ya, Ini satu, trust. Satu trust, kedua juga Iya. kan lo juga perlu Nggak kepikiran. apa namanya pembuktian juga, Pembuktian. afirmasi kan. Ya. Musisi besar itu kita deketin buat untuk apa? Buat apa namanya? Kalau sekarang tuh naikin ini. Pansos. Kamu Pansos, bukan? bukan untuk pansos kalau dulu karena mereka lagu-lagunya keren. Iya, karena mereka Senang keren. lagunya. Nah, Itu bukan karena pansos, mau pansos di mana sih? Nggak ada. Oh, Kita mau itu tuh bukan pansos karena kita pengen bisa berkolaborasi dengan quality. tapi mereka. paling nggak kan lu kalau lu sebagai orang promosi nih gitu kan, sebagai orang promosi itu kan lu juga kadang-kadang kan lu pengen pede juga kan. Oh Ya iya. kan kayak lu panggil wartawan, Oh, bikinin kalau- lu ngirim atau nelpon media, nelpon radio gitu, kalau lu nggak pede kan juga Iya. nelponnya kan Iya, ada ada muter-muter sih. ke sana kemari kan. ada kayak gitu. Kalau ini dari awal untuk jualan gue pede banget. Nah itu dia artinya kan Iya. sebetulnya bagian yang ini kenapa memakai. Jadi model pansosnya kayak gitu zaman Iya. dulu gitu kan. Zaman dulu pansosnya Iya, gitu. pansosnya kayak gitu. Bahkan kalau di press release tuh tulisannya apa namanya François, Amara dan Ari adalah artis begini. Dia disupport oleh nama-nama besar Iya. gitu kan. Karena kalau sebut nama gua bertiga gitu mungkin orang nggak banyak yang tahu ya. Iya kan. Terus kita mau pansos lewat apa? Sosmed Iya. nggak ada. Apa Walaupun nggak ada. sebetulnya mungkin juga kalau nggak pakai itu juga sebetulnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak Kalau apa-apa. kalau materinya bagus. Cuman kan ya memang kurang emang ukuran. Itu sebenarnya kita ngejar lebih ke materi. Iya. Karena lagu-lagu mereka sesuai. Udah gitu lagunya emang masing-masing. Bukan itu kebetulan lah yang buat dia. Kebetulan. Gitu. Ya, Jadi kalau dari sisi gua label ya dari popularitas, dari jualan pasti. Ya kan? Iya. Nah, gampangnya gue karena ini udah dibentuk dikemasnya tuh memang udah serius, gue pede gue jualannya. Iya. Nah itu nanti akan ngaruh ke itunya ke penjualan ngobrol lagi kita garap sendiri deh itunya jualannya kita datangin toko-tokonya nggak pernah ada yang datangin seperti Kita datengin ke toko-toko, ke outlet itu kita datengin. Even itu kalau tiba-tiba kita ada lagi show gigs. masalahnya kecil ya kadang-kadang simple gitu ngomong sama yang jual sama outlet didatengin sama artisnya kan Beda. gitu. Dia semangat gitu itu apa personal approach. kayak gitu-gitunya sebenarnya itu yang Itu kita bisa ngerasa ya jangan ngomong di kota besar. Kalau soal ngomong ke outlet, pada saat itu tuh bisa yang kita datengin, abis itu mereka mungkin mereka nggak ngelihat gue merhatiin gitu. Itu barang kita dari di pinggir dipindahin ke tengah. Ya artinya sebetulnya ini kan knowledge ini penting, why gitu kan? Karena kan seringkali banyak musisi atau banyak artis yang sebetulnya punya potensi dan berbakat gitu kan, dan itu juga pasti lu alamin juga kan. Kalau misalnya satu euforia ketika kita mulai tour, ketika lu mulai tour, mulai ini ke radio, orang mulai kenal itu kan ada satu euforia. Nih gue sedikit tambahin satu cerita dari satu band temen gue itu. Dia dari luar kota jauh, dari Ambarawa, dia datang ke sini, gue bawa promo radio, sana mulai sampai itu manggung, gue tempelan sama Slang, main sama siapa gitu. Dia terus habis itu featuring di albumnya itu sama Anda.
sama ya kan sama artis-artis yang sudah ini Ya, yang udah itu eksis. mereka ngerasa dan gua rasa itu manusiawi banget. Maksudnya semua orang dia ngerasa bahwa gue udah jadi gitu, tapi ternyata pas jalan dia udah berapa lama setelah kita jalan terus segala macam dia cek ke toko kaset ternyata nggak ada kasetnya. Dan akhirnya dia kembali ke ininya tuh itu cukup tragis maksudnya dan pengalaman banyak ya di toko kaset lebih ke penjualan dan promosinya dekat sama TV. Kita mesti punya pendekatan di TV-nya. Kalau nggak dekat, itu susah juga. Kapan lo mau lihat TV? Pada saat itu lagi happening banget semua promosinya di station TV. Iya, station, terus off air. Jadi kalau dulu kan kendalanya bahwa Lingua itu kan bukan berasal dari grup yang udah pernah eksis atau anak vokal kafe gitu, band kafe. Jadi kita kan track record off air-nya itu nggak ada. Nah, yang gue berpikir pada saat itu sama Heri, ini kita promo kita mesti dapat off air yang masif. Akhirnya pada saat itu gue masih ingat sampai sekarang itu yang kita jalanin pada saat itu, kita benar-benar bisa dapat. Dan kebetulan karena kita kan waktu itu udah mingle-nya udah sering sama Kahitna, sama Yofi. Jadi kita dengar waktu itu Yofi mau ada Kahitna mau ada tour Sumatera. Gua bilang nih gimana caranya Lingua bisa ke Sumatera nih, kalau ya bisa nanti kali. Ini baru awal bro, ini baru kira-kira kita baru rilis sekitar 3 atau 4 bulan. Nggak mungkin lah kita dapat tour, bener nggak? Nggak akan dong kita dapat tour. Akhirnya gue memohon boleh nggak kita paling nggak nebeng. Akhirnya gue dibawa ke promotornya juga, kita jadi opening act. Opening act-nya turnya Kahitna. Wah itu mengaruh banget. Akhirnya tuh data di penjualan juga pada saat itu sebulan setelah kita jalan tuh data penjualan Sumateranya tuh gila. Nah itu yang kayak gitu trik-trik yang kayak gitu sebenarnya. Tapi yang menarik kan sebetulnya kan adalah cara lu atau lu adaptasi dengan situasi itu, kemudian juga terus research. Maksudnya ya kan research artinya lu juga ngukur seberapa jauh lu bergerak gitu kan, seberapa jauh dengan kapasitas kita ya. Iya, terus capaiannya tuh lu ukur setiap saat. Lu nggak cuma ngukur soal penjualan. Oh enggak. Lu juga ngukur sampai ke toko kaset ya kan, eksistensi semua parameter. Apakah yang gue lakukan ini hoax halu atau memang ngayal? Bukan ngayal. Kadang-kadang kan kita dipuji orang kan seneng kan. Kita dipuja-puja lu tur gitu segala macam, terus lu dapat sambutan. Lu dapat sambutan lu kan akan ngerasa wah gila nih apa segala macam. Cuman kan itu kan sesuatu yang sifatnya ya harus harus rasional kan. Artinya ketika lu ngerasa bahwa itu keren dan ternyata itu tidak punya feedback yang tangible gitu atau yang terukur, itu kan bisa kolaps loh di situ kan. Balik lagi dari beban moral, terutama mereka beban moral. Kalau gua dari sisi promosi beban moral. Jadi gimana aja caranya biar naik? Gimana caranya? Waktu itu belum ada macam-macam ya, kita cuma tolong dong gitu aja kemana. Kita udah tolong ya untungnya alhamdulillah hubungan tuh baik. Musisi udah tolong dari station semua. TV, tolong dong. Networking ya. Iya, itu yang kita networking dan goodwill untuk bangun networking gitu. Jadi bukan cuma kalau lu punya networking, lu bisa memanfaatkan dengan cara yang ya seperti tadi bilang tolong, minta ya jaga hubungan. Jaga hubungan. Itu atau kalau lu punya kalau lu nggak punya networking, ya lu harus ingin untuk punya networking gitu kan. Mungkin kalau hal-hal gini kalau dibicarain sekarang mungkin di industri musik bilang itu biasa lagi kayak gitu networking. Iya, karena lu udah punya perangkat. Lu udah punya perangkat, lu udah punya platform komunikasi. Ya sama kalau sekarang kita cari follower aja. Kalau kita cari follower. Tapi lu kebayang nggak sih dulu itu untuk kita penyanyi baru ngebangun network secepat itu berkah sih. Itu berkah gila itu. Ya kita juga nggak tahu itu bakal jalan nggak sih, itu cara-cara kita tadi gitu nggak yakin juga gitu, still yakin doang. Ya tapi maksudnya tentunya juga dengan mengukur diri kan. Ada kekuatan dari pribadi lu sendiri. Jelas kita nggak mau lebay lah, kita nggak mau kalau sekarang istilahnya kekuatan lebay. Jadi kan maksudnya kita mesti tahu kita berhadapan sama siapa. Ya untungnya pada saat itu kita udah punya lah kemampuan berkomunikasi. Kalau kita ngadepin si A, kita harus lebih menunduk. Apalagi itu networking dan komunikasi, lu nggak bisa komunikasi susah gitu kan. Bener. Kalau lu
namanya lu musisi, lagu lu bagus apa segala macam, cuman lu nggak Terus lu so bisa, asik gitu lu ngomong. nggak bisa present, Ah, ya kan lu nggak Iya, bisa, lu nggak komunikasi. bisa present, lu nggak bisa ngobrol sama, nggak bisa ngobrol, lu cuma pengen nunjukin lagu dan sehingga orang tidak begitu terhibur. muncul lu setengah Iya. Ya dan dulu ingat ya, Re, kita kan ibaratnya oke, nih hari ini orang musika tapi kan dia Ibaratnya kan gini, gue ganteng, tapi gue nunduk nih. Iya. Kan? Walaupun gue ganteng nih, gue gak sombong. Iya gitu kan. Dan kalau ganteng aja begini. kalau sekarang kan kalau kita ngomong kita menjadi seorang profesional jadi artis lah ya, artis tahap aja film kayak musik kayak apa, itu biasanya sekarang udah dipalang pintu sama sebuah manajemen ya. Kalau dulu kan nggak semua, termasuk kita dulu. Kita kan nggak, awal kita bergerak kita nggak punya manajemen, kita jalanin sendiri aja. Jadi kan palang pintunya kita. Kita nggak kalau sekarang kan manajernya yang maju. Nah itu malah itu, kalau lu nentuin harga gimana tuh? Apa? Pertama kali lu nentuin harga itu, lu pakai referensi Ya, kah? enggak. Atau Kita juga atau dulu tahu kah? dari oh enggak, awal-awal yang gue bilang itu kalau kita nebeng jadi opening act segala macam. Nah, itu kan maksudnya ketika ada IO mulai kontak lu, lu kan mesti punya platform baru, iya, kan? pada Mesti saat ada itu raiders belum yang... manajer. Jadi bentuknya tuh masih apa ya? Asisten ya. Jadi Oh, dia yang maju? Jadi semua decision itu di kita, lo maju. Oh, Itu dia yang sebenarnya maju. kita lebih harusnya kan begitu ya. Gue nggak ada masalah kalau gue maju sendiri pada saat itu. Nggak yang oh gila lo, gue kan artis, masa gue nggak ada sama Bukan, sekali. kan kadang-kadang kalau Iya. maju itu kan takut maksudnya gini, ya gue juga soalnya ragu kalau ngomongin duit nih, kalau nego Enggak, itu. kalau pada saat itu sih kita bertiga ya, gue sama bini gue pada saat itu sih bukan sok gimana ya. Gue cukup pede lah mau ngomong, dan karena kita tahu ngukur diri kita berapa. Banyak yang gue gratisin juga gitu, karena demi exposure. Ya. Nah, paling Artinya bilang, dengan ada butuh exposure, ada butuh jalan. butuh jalan. Yang penting jalan. Kita butuh jalan. Main. ya itu ya, Oh. intinya ada kesadaran, Ada untuk memisahkan ini gue harus kasih gratis atau ini. Soalnya kan kalau band baru kan biasanya masalahnya kan adalah Nah, ngomongin uang aja males gitu kan. Ini soal ngomongin uang tuh kan. Iya. kalau ini enggak dari awal pede. Pede. Kita ngomongin uang. Malah kita tuh nggak pede gini. "Ih, artis lain ada manajernya, kayak keren deh pakai manajer gitu. Jadi akhirnya bisa kapannya bisa kadang-kadang bunak Harry gue suruh maju, lu jadi manajer kita Jadi aja. pada saat itu lebih ke jobnya dari siapa? Ya lu manajerin itu. Iya. Tawa-tawaran lu yang tawa, pokoknya gue sekian. Gitu akhirnya ke gue karena gue sering, karena gue tapi itu juga nggak nutup kemungkinan ada Bukan. siapa. Ada siapa aja. Lu Dapat cipratan banyak loh. Hah? Dapat cipratan banyak loh. kecipratan sampai basah. Maksud gue, kita malah kepikir itu kebalik malah. Ih, bukan gak pede gitu. Kita sangat pede sebenarnya mau ngomong dihadapin sama siapa ya pada saat itu sih. Cuman ya, kayaknya lucu juga kayak kalau ada manajernya gitu ya. Kayak ada frontman-nya kayak seru. Lebih mikirnya gitu, Rick. Nah, lu dapat. Jadi bukan yang kayak, kita harus manajer lah. Terus nggak mikir gitu. Ya itu masalah sehingga akhirnya abai sama yang namanya nyatet apa namanya ngatur bagaimana kita ngeset di panggung nih, apa tampilannya kayak gimana. Ini orang banyak musik tuh hilang begitu. Karena apa? Karena ya nggak bisa ngorganize, nggak bisa ngorganize apa namanya potensinya atau dia cuma ngomongin musiknya aja, gue adalah seniman gitu. Nah, kalau kalau gue dulu itu kan patternnya udah ada. Mereka tuh harus bisa nyanyi, looknya kalau bisa bagus seperti itu. Terus dia punya karakter dari sisi tampilan bahwa ini kayak gini nih, ini kayak gini. Nah begitu mereka masuk dari secara look dan tampilan itu nomor satu. Gitu. Suara udah dipoles dari itu segala macam, maksudnya udah dijadiin dulu karena ada body ya. Ya, kita ituin vokalnya itu terus dibuat. Jadi siapa? Dudis. dulu soalnya dulu juga nggak bisa dipoles kalau rekaman karena kan nggak ada auto-tune. Iya. Iya. Maksudnya Analog. latihan itu digeber terus gitu untuk jadi itu. Jadi bahkan untuk ngebentuk satu karakter itu bukan dari musik lain, dia udah ngebentuk sendiri. Musiknya cuma lihat, Iya. wow, gitu. Nah jualannya kan gue enak. Iya. Itu Ya, sampai itu turun sih. video klip di Jadi sebetulnya secara prinsip masa dulu proses itu sebetulnya sama. Iya. Ya kan sama artinya begini, ada prinsip-prinsip seperti tadi kita ngomong networking. Ya, networking Communication. lu harus gitu kan. Kalau sekarang itu lu nggak punya banyak teman, maka follower pembukanya nggak ada. Ya even lu kreatif,
Ya kan, event Iya. lu, event musik lu bagus, tapi lu nggak punya ini. Pertama nggak ada yang like duluan, men. Iya. Gimana orang mau share Betul. ini Karya lo kan? lo, ya. Artinya untuk bisa dapetin behavior lu mesti benar. Iya. Ya kan, behavior mesti benar, maka komunikasi harus jalan gitu kan. Artinya berteman adalah the first things yang Tapi sekarang kalau gue bilang dengan attitude yang bermacam-macam mau muncul boleh kok sekarang. iya boleh, tapi tetap ada basicnya, men. Ada basic networknya dulu tuh. Basic teman-temannya tuh kayak Oh iya. Iya kan, basic. Komunitas. Iya, ada komunitas kecil yang kemudian dia memviralkan walaupun tidak secara terorganisir, tapi potensi itu menjadi terdevelop. Jadi kalau zaman dulu lu bawa apa namanya ngajak Harry-nya ini dan mamanya siapa satu lagi ini sudah punya follower juga. Iya. Jadi secara multi level dia bergerak seperti itu. Betul. Tapi soal proses produksinya beda banget. Beda banget artinya apa? Lu hari ini nggak perlu, lu bisa bikin dalam waktu. Dulu dalam by system kan. Ya justru masih pakai sistem, dan sistem itu harus lewat orang lain. Ya, sistemnya tuh centralized ya, maksudnya dia terpusat. Iya, ya terpusat dan harus ada orang lain. Iya. Jadi kalau lu orang lain, lu kadang-kadang kalau zaman dulu kan lu harus mikirin orang lain dulu seleranya. Iya. Lu nggak mikirin Iya. tentang apa yang lu pengen, apa yang lu pengen buat. Iya. Kalau sekarang lu bisa melakukan dulu apa yang lu buat, baru lu bawa ke sana. Iya. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau zaman dulu tuh pembicaraan kita kan adalah kita ngomongin, wah bawa ke sana, wah gua dia kenal tuh. Seolah-olah kalau udah kenal kita pasti langsung kena. Ini lu sama Harry adalah salah satu apa namanya satu dari 1000. Karena di ruangan namanya ANR itu artis and repertoire. Artis repertoire itu ada ribuan demo setiap hari yang datang, belum tentu semuanya didengar. Iya. belum tentu bukan karena dia tidak punya network apa segala macam. Ya lu bayangin aja, kalau lu duduk di situ ada 1000. Iya. Emang lu punya waktu tuh nonton semua? Kalau hari ini gitu kan, lu juga nggak mungkin lihat semua kan. Iya. Itu apa namanya timeline lu segala macam mana. Tetap semua pilihnya ada preferensi mana yang paling disuka kan. Nah kalau dari gua sih, gua ini sebenarnya cuma apa ya, link aja gitu ke situ. Sebenarnya semuanya banyak di lingkungannya sendiri. Yang bergerak begini, kalau gua kan fasilitator sebetulnya. Dan pada saat itu akhirnya gue ditunjuk dulu PO-nya ya. Iya. Ya model networkingnya seperti itu. Lu bilang sebut fasilitator, tapi sebetulnya ya lu juga punya peran, walaupun dia kemana-mana, tapi di tempatnya bagian-bagian lain kan, teman itu juga dia akan juga, yang seorang di dalam mana juga nggak mungkin dia tidak akan promo lu. Iya. Ya kan, walaupun dia nggak mungkin, meskipun kalimatnya mungkin ini ada artis baru nih, bla 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 bla, untuk supaya dia juga nggak ini bahwa gua adalah senior rumah gitu Oh kan. iya, karena kita sadar banget bagaimana kita nggak mau kita bawa nama-nama besar ini istilahnya jadi malu-maluin mereka gitu. Iya. Iya dong, karena mereka pasti begitu mereka bilang yes, I will support you gitu. Begitu bilang mereka mau support kita kan mereka pasti total. Ya, dan dia berani mempertaruhkan Iya dong, iya dong. dia gitu Itu kan kesulitannya beda-beda tuh setiap musisi. Tapi begitu once mereka udah kerjain, itu mereka nggak mungkin nggak total. Jadi kan kita punya kejadiannya serius semua. Serius. Nggak ada yang ini hasil baru, bukan nggak ada yang nggak ada semua serius. Ya ada tuh. nih lingua. Gue lagi buat untuk lingua. Ya apalagi Ada yang- setelah kita berhasil 2-3 kali approach, kita ngobrol sama mereka, kita kasih ya kita ini cuman pemula, cuman pendengar musik mas. Tapi ya gue punya referensi musiknya kayak gini, gue juga. Yang kayak gitu-gitu lah, komunikasi itu akhirnya, oh ya sebenarnya meyakinkan mereka. Sekarang gue pengen challenge sedikit nih. Bukan challenge itu, berandai-andai aja. Kalau seandainya ini kan di belakang lo ada musika ya. Itu kan di belakang lo ada musika ya. Dulu. Iya, waktu itu di belakang lo ada musika, ada sponsor. Ada sponsor. Nah sekarang kalau seandainya nggak ada sponsor, namanya gitu, nggak ada sponsor, saat itu kira-kira sekarang. saat itu. Oh, saat itu. Kalau waktu itu lo nggak ada sponsor gitu, lo datang ke Indosmart atau PD? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena pada saat itu kalau kita nggak disupport sama sebuah label besar dalam hal ini Atau waktu paling itu, tidak yang paling deket yang sebelum. ya karena kan kita nggak mau mikir mau ke situ. Tapi once begitu iya. kita dibilang kita oke lo approve rekaman, itu baru kita jalanin semua, kita approach satu-satu. Dan Hmm. beruntungnya
kita dibebasin secara konsep. Hmm. Secara konsepnya dibebasin. Ya karena based on Iya. tadi konsep kita, jadi dipercayain. Oke, lo lepas. Tapi kan di situ kita makin deg-degan. Ini mesti punya tanggung jawab. Tapi kalau tadi lu tanya, kalau kita nggak diikat tuh, ya kita ngejalanin tuh Project Lingua. Iya. Buat apa orang Dia kita nggak ada? untuk bikin demo maksudnya kira-kira. Oh, Malu juga. enggak sih. Berat ya. Ya enggak lah. Kita pikir kita nggak bakal terusin lah. Gila, kita mesti bersaing sama orang-orang artis-artis yang sebesar Awalnya itu. Ketok gitu ya. Hmm. Ketok pasti udahan. Udah. Ya udah kita nongkrong, nongkrong lagi. Nongkrong lagi. Balik lagi roti bakar Edi lagi gitu ya. Ya udah gitu. Ya karena kita nggak ada obsesi ke situ. Tapi once itu pintu dibuka, itu beda langsung mindset. Gitu. Balik lagi Zanzibar. Tapi itu tapi pertama-tama base proyeksi tentang konsepnya Lingua itu banyak dari Amara ya. Iya banyak karena Dari Amara maksud gue dari secara Iya, experience. iya semua experience, experience. konsep semua ya itu dia. Iya, maksudnya dia berangkat juga ngelatih dari experience dia sebagai model dan segala macam kan. Artinya dia berada pada lingkaran awalnya. Iya, betul. Ya kan dia berada pada lingkaran awal sehingga dia tahu ketika dia ngomong soal Bu Acin, omongannya juga dia bisa masukin ke frekuensi Bu Acin. Iya. Dia bisa masukin ke frekuensinya ini segala macam. Iya. Karena frekuensi itu ada di dalam dunia entertainment secara umum. Iya. Ya kan ada dunia secara umum. Artinya kita gue bisa dapat satu gambaran untuk kita ngomongin yang gue bilang tadi. Kalau lu bicara tentang anak-anak kita bisa mau jadi penyanyi gitu. Khususnya ini anak bawang gitu. Musisi itu atau seniman di Indonesia. Padahal kita kreatif banget nih kalau kita ngeliat Instagram dan TikTok itu kan semua bisa dilakukan gitu. Tapi kita nggak pernah bisa mengkapitalisasi ini sebagai satu industri atau sebagai satu aset yang bisa dijadikan pegangan untuk jadi cita-cita untuk setiap orang. Yeah. Kita itu anak bawang di DPR, kita nggak punya fraksi. Ya kan sebetulnya nggak punya fraksi, nggak ada sesuatu yang sifatnya regulasi yang bisa membuat kayak Korea gitu maksudnya. Iya, kayak Korea Dibentuk. Iya, dibentuk dan sebetulnya bahwa itu adalah kekayaan budaya. Yeah. Jadi lu kalau mau ngomong tentang politik, lu ngomong politik tanpa bunyi-bunyian, tanpa suguhan, tanpa entertainment, tanpa entertainment, tanpa sesuatu yang kalau zaman dulu kan orang kalau mau berkunjung ke raja, mau ngomongin tentang bagi-bagian tanah apa segala macam, dia bawa tarian, bawa model, dan bawa entah kalau hari ini adalah film dan segala macam. Kita belum ditaruh di tempat itu sebagai sesuatu yang bisa memproyeksikan itu. Sehingga ketika anak-anak yang mau berpikir untuk jadi penyanyi, tunda dulu deh mikirnya, nanti aja kalau kebetulan itu datang seperti Frans. Gitu kan kira-kira kan? Iya. Kan? Gitu. Tunda dulu, lo harus tunggu nge-band segala macam. Tapi kalau infrastrukturnya dibangun gitu kan, infrastrukturnya terbangun, artinya cita-citanya diproyeksikan sebagai, kalau dulu kita dibilangin, lo mau jadi apa? Mau jadi dokter, insinyur, atau pilot gitu kan, atau pokoknya yang keren, atau jadi presiden atau segala macam. Sekarang dia bilang, lo mau jadi pemain band nggak? Pertanyaan itu berani ditemukan orang tua karena apa? Karena sistemnya. Ya kan, karena sistemnya ready. Apalagi sekarang dengan digital, mestinya kita udah ada kesadaran untuk merekatkan diri kan gitu, supaya tidak menjadi selalu berpikir kebetulan. Ya jauh lebih mudah. Iya kan, jauh lebih mudah. Jadi anak-anak bisa kita nggak takut ketika dia belajar ngeband. Ya kayak tadi lo bilang, ini kan sekarang bicara circle nih, environment. Sekarang kita buat istilahnya, oke, kita cuma ngebayang, kita berkomunikasi terus sama anak kita, akhirnya kita tahu minat anak-anak kita. Akhirnya kita tahu mereka tuh, kita mau giring ke circle yang mana sih? Iya. Atau kita siapin beberapa circle yang memang sesuai bakat dan minat mereka. Karena kan nggak semua orang harus kerja. Iya. Maksud gue quote and quote adalah bekerja secara mengajukan kantor, diri, gitu kan. Apalagi CV lah, itu iya kan. Iya kan. Apalagi hari ini kita ngomongkan ada sama tuh gue personal exposure yang dibawa kan, bahwa setiap orang punya hak yang sama. Ini kita ngomong demokrasi. Demokrasi adalah itu bukan suara politik sebetulnya kalau gue ngeliat. Jadi suara bahwa lu setiap orang punya kesempatan dan punya banget dan hak
untuk memproyeksikan dirinya sebagai warna dalam Iya, Iya. ekosistem besar ini gitu kan. sangat. Ya tinggalnya itu tadi bagaimana caranya lo meyakinkan orang ya lewat cara komunikasi lo, dan Iya. lo berasal dari environment yang seperti apa. Iya. Kan? Environment lo itu yang kayak ini kalau kita ngajarin anak kita, environment kalian itu yang istilahnya akhirnya menumbuh kembangkan kalian untuk menjadi seseorang sesuai bakat dan minat Ya, kalian. jadi kalau bakatnya itu sudah diproyeksikan sejak kecil, disupport oleh orang tuanya, Itu keren. disupport oleh orang tuanya, dan lingkungan tidak melihatnya miring, ya kan? Iya. Tidak melihatnya miring. Karena kan sekarang kita sebetulnya, sorry gitu, kita sebut sebetulnya bangsa kita ini hari ini agak munafik, ya kan? Melarang anak kita untuk menjadi apapun seniman atau apa segala. Mungkin kalau sekarang enggak ya. Waktu zaman kita dulu malah gitu kan. Iya. Dia kan ngelihat bahwa jangan jadi musisi lo, jangan jadi ini apa segala macam. Tapi gue nonton terus musisi gitu kan. Iya. Gue terpengaruh sama banyak. Itu kan sesuatu yang nggak sinkron. Mestinya kan nggak gitu bahwa setiap Dilarang itu yang gue bilang, nonton bokep tapi dikasih HP. Iya, itu dia tuh. Nonton bokep tapi dikasih HP. Begitu nonton bokep anaknya langsung, hah? Anak gue nonton bokep? Lah, lu kemana aja dia bilang ya? Kok kaget ya? Kok kaget? Itu dari dia. Kan kita kaset ya, disimpan di lemari udah nggak bisa nonton. Sekali nonton, begitu ditonton, masukin tontonnya Mati lampu. pitanya nyangkut ya. Iya loh. Artinya sebetulnya result dari pembicaraan kita ini adalah kita nunjukin bagaimana kita bisa ya mungkin ya gitu, gua nggak tahu ini kan ngomong kosong aja kita bicara nih kan. Iya. Kita bicara ngomong kosong, kita kan siapa tahu ada orang yang mendengar lalu kemudian berpikir bahwa kita bisa memproyeksikan satu model environment system atau support system yang bisa ngomongin tentang generasi-generasi berikutnya untuk bisa lebih, ya kalau kita bicara soal kreativitas ini kan sekarang berkembang terus, apalagi medianya banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terintegrasi pada aspek yang lainnya, misalnya dia masuk ke sekolah, di sekolah bagaimana, ya kan, sehingga kita bisa memperkecil segala kemungkinan generasi itu fail gara-gara generasi sebelumnya gagal mengarahkan. Karena cuma ngomongin tentang dapat duit, kerja di sini, kerja di situ, supaya fotonya pakai sarjana dan segala macam gitu kan. Mudah-mudahan si generasi ke depan nggak gitu. Kerja di PNS karena ada pensiunnya. Iya kan. Usaha kan susah. Iya, gitu. Walaupun sebetulnya dari dulu juga ada tuh bagian-bagian itu. Ya, kendala itu sebenarnya udah ada dari dulu. Iya kan. Cuman kan sekarang bagaimana, walaupun sudah ada kendala, tapi usahanya, ikhtiarnya secara sistematis itu terbentuk gitu. Ya kan, terbentuk sekolahnya punya tren yang begitu, terus habis itu industrinya juga punya tren untuk ngebangun dan lain sebagainya. Oke. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.